Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semua. Ya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Darutik Sinasi Haji dengan NIM 21070122140. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah TTKI Tata Tulis Komunikasi Ilmiah, saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS ya, dengan judul Bagaimana Pandangan Terhadap Masa Depan Otomotif Mobil Listrik di Indonesia. Oke, kita mulai dengan sejarah mobil listrik. Jadi mobil listrik ini udah mulai riset dan berkembang pada akhir tahun 1890-an. Salah satu mobil listrik pada era tersebut adalah ciptaan dari Baker Motor Vehicle. Ya. Jadi Baker Motor Vehicle ini merupakan perusahaan otomotif dan komponen yang memang bergerak untuk kendaraan listrik pada saat itu. Dan komponen yang memang saat itu sedang berkembang juga didesain oleh tokoh terkenal pada masa itu yang bernama Thomas Alva Edison. Selanjutnya, apa aja sih kelebihan dari mobil listrik? Ya. Mobil listrik sendiri, yang pertama itu adalah memiliki torsi tenaga yang sangat instan. Berbeda dengan mobil bensin yang memiliki istilahnya gap atau memiliki time delay untuk melakukan akselerasi. Mobil listrik cenderung memiliki akselerasi yang sangat-sangat instan dan sangat-sangat cepat. Berikutnya, tidak ada polusi yang timbul dari mobil listrik. Karena sudah istilahnya ramah lingkungan dan mendukung go green yang semakin lama harus semakin digaungkan di seluruh negara khususnya Indonesia. Berikutnya adalah biaya operasional yang lebih murah karena cenderung kita hanya lebih fokus kepada modalnya di awal. Seperti apa? Seperti kita mempersiapkan peralatan listriknya, peralatan untuk charging kendaraan listriknya tersebut, dibandingkan kendaraan bensin yang kita setiap saat harus berkunjung ke pom terdekat atau pengisian bahan bakar terdekat. Berikutnya adalah bebas ganjil genap. Ya, ini bebas ganjil genap ini biasanya kalau bagi rekan-rekan semua yang mungkin berdomisili di Jakarta gitu ya. Jadi dengan adanya mobil listrik ini tidak perlu risau, tidak perlu kebingungan jika ada timeline yang mendadak untuk kegiatan penting. Berikutnya adalah pajak kendaraan yang murah. Jadi pajak kendaraan ini sangatlah murah untuk mobil listrik berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya, yang keenam adalah praktis pada penggunaan sehari-hari. Jadi penggunaan sehari-hari ini sangatlah praktis, kita bisa melakukan segala kegiatan dengan mobil ini tanpa memikirkan istilahnya itu bahan bakarnya, karena sudah ada perkiraan penggunaan bahan bakar listrik dari baterainya. Berikutnya memiliki performa yang baik dalam penggunaannya. Nah, ada kelebihan, ada pun juga kekurangan. Kekurangan mobil listrik adalah keterbatasan infrastruktur pengisian daya baterai. Jadi di Indonesia ini masih terbatas teman-teman. Yang kita istilahnya mau melakukan pembelian terhadap unit tersebut, tapi memikirkan di daerah-daerah tertentu itu masih kurang support dan kurang tersedianya pom-pom mobil listrik, yang sehingga orang-orang akan berpikir bagaimana ya jika kita membeli tapi sumber daya terkait support terhadap mobil ini kurang gitu, apakah worth it atau tidak. Yang kedua, waktu pengisian BBM yang lama ya, jadi ini kekurangannya memang tidak seperti kita mengisi pom yang bisa mungkin hanya 10 menit, 15 menit. Ini bisa memakan waktu 3 jam, 4 jam atau lebih. Berikut adalah belum diketahui usia baterai secara aktual, karena belum ada mobil listrik di Indonesia yang berusia lebih dari 8 tahun. Jadi masih sangat-sangat sedikit bagi kita, bagi calon-calon pembeli untuk mengetahui usia yang sekiranya itu digunakan bagi pengguna ini untuk membeli spare baterai.
Kemudian harga baterai mobil listrik yang cenderung dan relatif tinggi. Ini dia teman-teman, jadi harganya itu memang cenderung tinggi teman-teman. Karena contohnya adalah mobil Tesla ya. Tesla itu membeli baterainya saja itu sudah sekitar $20.000 US. Nah, sedangkan unit secondnya itu adalah $26.000 US. Nah itu kan selisih $6.000 itu kan pasti orang-orang berpikir, wah ini cenderungnya bagus mana ya untuk kita melakukan peralihan dari mobil bensin ke listrik. Oke, berikutnya adalah perkembangan mobil listrik ya. Di sini adalah perkembangan mobil listrik yang ada di Indonesia. Nah, jadi dapat dilihat pada tahun 2020, 2021 hingga 2024 yang memperlihatkan grafik yang semakin meningkat, teman-teman. Di sini grafik diagram batang warna biru menunjukkan penjualan mobil listrik yang baru. Kemudian yang diagram batang warna kuning menunjukkan akumulasi mobil listrik yang sudah beredar. Sedangkan yang warna hijau ini adalah pertumbuhan akumulasinya. Didapati pada tahun 2024 meningkat pesat hingga 72.273 untuk mobil listrik yang beredar, dan pada penjualan mobil listrik barunya, unit barunya adalah di kisaran 30.438. Ya, selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah perang dagang. Perang dagang ini, kenapa membahas perang dagang? Karena perkembangan mobil listrik yang semakin besar itu membuat negara-negara yang istilahnya belum siap itu akan berusaha untuk mendapatkan celah-celah agar negara lain itu tidak cepat lah, dalam tanda kurung tidak cepat untuk berkembang. Di sini kita ketahui bahwa mobil-mobil atau kendaraan listrik itu memang yang sangat populer itu adalah dari negara China, gitu ya. Jadi perang dagang pertama adalah Uni Eropa mematok tarif biaya masuk terhadap mobil atau kendaraan listrik yang diimpor dari China dari yang awalnya hanya 10% menjadi 45%, rekan-rekan. Nah, di sini dapat dilihat lonjakan yang sangat tinggi ya, karena ini melihat dari potensi negara China yang awalnya itu mengimpor dan kemudian memperlihatkan hasil yang signifikan pada pembelian mobil listrik tersebut, yang membuat seperti saingannya produk-produk dari BMW, kemudian Peugeot, kemudian dari VW itu memikirkan bagaimana nih langkah kita ya untuk bergerak ke depannya. Sedangkan mobil China ini sudah melakukan beberapa tahapan, beberapa langkah yang lebih maju. Kemudian yang kedua adalah perbedaan cara pandang terhadap penjualan. Jadi memang dari negara Uni Eropa dan China ini memiliki sudut pandang yang berbeda terkait penjualan ya. Jadi kalau yang Uni Eropa ini saya melihat lebih cenderung pelan-pelan secara bertahap. Nah, sedangkan China ini selalu bersemangat untuk melakukan lonjakan-lonjakan yang baru. Nah, dari hal tersebut negara Amerika membentuk suatu organisasi yang bernama NAFTA. NAFTA ini didirikan pada tahun 1992. North American Free Trade Agreement, yang berisikan 3 negara dari Amerika Utara, yaitu Amerika, Kanada, dan Meksiko. Jadi perjanjian ini bebas, merupakan perjanjian dagang bebas yang mengatur terkait yang pertama, fasilitas perdagangan, yang kedua, investasi, yang ketiga, tarif terhadap periode 15 tahun ke depan, dan yang keempat, pengadaan pemerintah, yang kelima, bea cukai. Jadi peraturan-peraturan ini adalah perjanjian dagang antara 3 negara tersebut yang istilahnya mempermudah untuk ketiga negara tersebut melakukan perdagangan bebas. Tidak ada aturan baku, tidak ada aturan terbatas, semua dilimpahkan, semua dimudahkan, teman-teman. Jadi negara-negara ini istilahnya adalah berusaha untuk memenangkan persaingan pasar. Tujuan dari NAFTA ini tentu adalah yang pertama, mewujudkan perdagangan efektif di kawasan Amerika Utara. Kemudian yang kedua, meningkatkan investasi, karena perdagangan dan investasi adalah hal yang saling berkaitan. Yang ketiga adalah mengembangkan industri. Yang keempat, mempermudah urusan perdagangan, misalnya terkait bea cukai dan komoditi ekspor lainnya.
Nah, strategi pabrikan mobil China. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini mobil China itu didapati aturan-aturan yang semakin sulit untuk bergerak. Namun negara China tidak tinggal diam. Mereka memanfaatkan free trade dengan membangun investasi fantastis di Meksiko. Dapat dilihat, China adalah membangun sektor di Meksiko sebanyak 12 langkah pembangunan sejak tahun 2019. Nah, jadi langkah yang dilakukan oleh Presiden China ini adalah membangun sebanyak mungkin pabrik di Meksiko, yang dimana pabrik-pabrik tersebut nantinya akan memproduksi mobil-mobil yang akan ditujukan untuk Amerika Serikat. Nah, jadi berikut merupakan langkah yang digunakan oleh negara China. Jadi sektor otomotif itu menjadi perhatian yang utama bagi warga China, karena mereka tahu bahwa sebagian besar komoditi yang mereka mampu kembangkan adalah dari sektor otomotif. Ya, berikutnya karena adalah Korea. Mereka melihat Korea itu mengikuti jejak Jepang, Hyundai mengikuti jejak dari Jepang. Karena Toyota sudah ekspansi seperti pembuatan Lexus, Land Cruiser yang mobil-mobil SUV premium dikirimkan ke negara-negara Dubai, negara-negara Qatar. Ya, yang di situ mereka melihat bahwa otomotif itu memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya berikut adalah top 10 mobil terlaris pada bulan September 2024. Ya. Ya, jadi di sini adalah pada 10 merek mobil terlaris di Indonesia. Dapat dilihat ini pasti diawali dengan Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi Motors, Suzuki, kemudian Mitsubishi Fuso. Namun dapat dilihat peringkat-peringkat berikutnya adalah keseluruhan mobil listrik teman-teman, seperti BYD, Wuling, Isuzu. Nah, dalam ini memberikan kesempatan bagi negara-negara seperti Indonesia untuk bisa mampu mendapatkan barang-barang komoditi dari China karena pertempuran tadi. Selanjutnya berikut merupakan potensi mobil listrik yang masuk Indonesia sangat banyak, bisa seperti Hongqi, GIC, kemudian Chery, kemudian Great Motor dan sebagainya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga pesan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.